Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Salangkara, Bamanapur di Salangkara. Jepara, kata yang tidak asing lagi di telinga kita, khususnya kita yang sebagai warganya Pak Ganjar Pranowo atau gubernur paling hits di Jawa Tengah. Yaps, Jepara merupakan sebuah kota yang berkarisidenan kota Pati yang syarat akan sejarah budaya dan adat istiadatnya itu, yang apabila dibongkar satu persatu tidak akan selesai dengan satu waktu. Ya, kota yang sering disebut dengan sebutan kota ukir atau Bumi Kartini itu, meskipun tidak termasuk kota yang besar ataupun kota yang dilewati jalur Pantura, namun Jepara sendiri tergolong dalam kota yang cukup berkembang dan dikatakan bisa berkompeten atau dapat bersaing dengan tetangganya, entah itu Demak, Kudus, Purwodadi, ataupun Pati. Jepara sendiri bisa dikatakan sangat berkembang khususnya pada bidang kerajinan kayu atau lebih dikenal sentra ukirnya atau kerajinan tangan lainnya. Dari dulu, Jepara memang sudah terkenal dari hasil ukirannya ataupun mebelnya, baik dalam taraf nasional maupun internasional. Di dalamnya, Jepara memiliki 16 kecamatan, 11 kelurahan, dan 184 desa di bawah kepemerintahan Bapak Bupati Edi Supriyanta. Adapun moto dari Jepara sendiri yaitu terus karya tataning bumi, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu terus bekerja keras membangun daerah atau negeri. Jepara sendiri berbatasan langsung dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa yang berada di Laut Jawa. Menurut sejarawan Hindia Belanda, berasal dari kata ujung para, yang kemudian berubah menjadi kata ujung mara, jumpara, dan akhirnya Jepara atau Japara. Namun untuk video kali ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail sejarah kota Jepara. Jika penonton atau teman-teman ingin melihat lebih lengkapnya lagi sejarah tentang Jepara, bisa dicari di YouTube ataupun di Google. Kali ini saya akan membahas satu kelurahan yang ada pada kabupaten atau kota Jepara. Dari masing-masing kota, kecamatan, bahkan kelurahan tadi pastinya memiliki sejarah asal muasal berdirinya tempat itu, baik sejarah yang sudah diketahui secara umum maupun sejarah yang masih simpang siur. Itu tadi bisa kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya, dan jangan sampai sejarah itu tadi hilang dari peradaban. Salah satu kelurahan yang akan saya ulas sejarahnya kali ini adalah Kelurahan Panggang. Sebuah kelurahan yang berada pada Kecamatan Jepara ini memiliki sejarah yang cukup menarik. Bagi saya, kenapa kok bisa begitu? Dilihat dari namanya saja, yaitu Panggang. Sangat menarik untuk dibahas pada topik kali ini. Panggang adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Panggang sendiri memiliki kode pos 59411. Secara geografis, Desa Panggang berbatasan langsung dengan Pengkol di sebelah utara, Potroyudan di sebelah selatan, Saripan di sebelah timur, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kauman. Kelurahan ini dinamakan Panggang
dikarenakan dahulunya daerah tersebut merupakan kawasan pekerja dengan mata pencaharian pandai besi, sehingga daerah tersebut banyak panggang yang merupakan alat yang digunakan oleh pandai besi untuk melunakkan besi tersebut. Oleh karena itu, di sebagian gang di daerah panggang dinamakan pandaian atau pandai besi. Sektor pariwisata di daerah Panggang sendiri yaitu ada Museum Kartini, Pendopo Jepara, Shopping Center Jepara atau yang biasa dikenal dengan SCJ, dan Kandang Rusa Pendopo Jepara. Sektor kesehatan sendiri, Kelurahan Panggang ada 2 sektor kesehatan. Yang pertama yaitu Puskesmas Jepara, yang kedua RS Geraha Husada. Untuk sektor pendidikan sendiri, mulai dari pendidikan non formal sampai pendidikan formal di Kelurahan Panggang sendiri cukup banyak. Untuk kelas TK yaitu TK Pertiwi, untuk kelas SD itu ada SDN 1, 2, 4, 5, 6, 9 Panggang. Untuk SMP itu ada SMPN 5, 6 dan SMP Muhammadiyah. Untuk kelas SMA atau SMK itu ada SMA dan SMK Muhammadiyah. Itu tadi merupakan pendidikan formal. Adapun pendidikan non formal atau yang biasa disebut pesantren, pondok pesantren, itu ada Pondok Pesantren Fadlur Rabbil Rahim dan Pondok Pesantren Al Karomah. Penjelasan itu tadi merupakan penjelasan yang saya ambil dari berbagai sumber, sehingga masih simpang siur kebenarannya. Mungkin untuk sejarah lebih lengkapnya bisa ditanyakan kepada juru kunci makam Mbah Panggang atau Sayyid Abu Bakar Al-Haddad. Beliau adalah Bapak Abdurrahman. Jika ingin lebih lengkapnya, silahkan hubungi nomor telepon beliau di bawah ini. Sebelumnya mohon maaf karena saya sendiri belum bisa mewawancarai beliau karena beliau yang jadwalnya sangat padat, sehingga saya tidak bisa mewawancarai beliau untuk bincang-bincang masalah atau tentang sejarah Kelurahan Panggang. Untuk makam Mbah Panggang, Mbah Kakungnya orang Panggang sendiri itu berada pada Musola Nurul Iman di Jalan Mangunsarkoro. Jika saudara-saudara sekalian ingin mengunjungi, sangat diperbolehkan. Ya, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bidang keilmuan, khususnya sejarah. Saya Muhammad Arifin Ilham pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.